Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok research teknologi dan perkenalkan juga nama saya Aditya Dika Pertama, Master 1930 1125 dan ada rekan saya Alfiansyah Ramadan, nama Alfiansyah perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Alfiansyah Ramadan, NPT 1930 1120. Dan kemudian ada rekan saya Muhammad Ridwan, Nama saya Muhammad Ridwan, NRP 1930110124. dan baru ada rekan saya juga perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Dewi Tri Setiadi, NRP 1930 10 127. Untuk di sini kami akan menjelaskan tentang permasalahan manajemen persediaan. Sebenarnya apa sih manajemen persediaan itu? Yang pertama, manajemen persediaan itu atau bisa juga disebut contoh manajemen, yakni salah satu bagian dalam manajemen operasional dan manajemen konsumsi. Untuk manajemen persediaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk dapat menjaga jumlah optimum barang-barang yang dimiliki. Persediaan adalah bentuk bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk dapat memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam suatu proses produksi atau perakitan. Untuk yang bisa dijual kembali atau juga untuk suku cabang dari peralatan atau mesin. Kemudian kedua itu ada jenis-jenis manajemen persediaan. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku itu barang mentah, yang kedua barang dalam proses atau barang setengah jadi, kedua barang jadi, dan keempat barang supply. Kemudian untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya Kang Alfiansyah Ramadan. Monggo dipersilakan. Ya, selanjutnya dari jenis-jenis manajemen produk persediaan itu, yang pertama ada bahan baku atau bahan mentah. Bahan baku merupakan salah satu jenis persediaan yang pertama. Bahan baku merupakan bahan yang wajib dan harus ada, karena tanpa adanya bahan baku maka barang tidak jadi akan selesai dibuat. Manajemen persediaan juga harus memastikan adanya stok bahan baku untuk proses produksi. Selanjutnya ada barang dalam proses atau barang setengah jadi. Tidak sedikit perusahaan yang akan mengirimkan suatu barang setengah jadi atau barang dalam proses ini ke pabrik yang lainnya untuk dapat dilanjutkan menjadi barang jadi. Biasanya manajemen persediaan ini akan memperhitungkan seberapa besar barang dalam proses ini diteruskan supaya bisa memenuhi permintaan pasar dan sesuai jadwal produksi. Ya, selanjutnya ada barang jadi yang mungkin akan dijelaskan oleh Kang Madrigan. Enggak, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Barang jadi. Agar sebuah perusahaan memperoleh keuntungan secara maksimal, maka pengaturan persediaan barang perlu dilakukan secara matang dan berdasar kondisi pasar, internal ataupun eksternal. Setelah barang jadi, maka perlu dikirim atau pendistribusian kepada pihak ketiga atau agen-agen yang sudah terdaftar. Lalu selanjutnya ada barang supply. Seseorang yang bertugas untuk dapat mengatur persediaan tentunya harus pandai untuk mengelola semua persediaan yang digunakan untuk produksi ataupun yang tidak. Untuk selanjutnya, fungsi manajemen persediaan dan faktor yang mempengaruhi persediaan akan dijelaskan oleh Kang Dewi Tri Setiadi. Mangga, Kang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi manajemen persediaan: 1. Memastikan persediaan tersebut tersedia atau safety stock. 2. Mengurangi risiko pada keterlambatan dalam pengiriman persediaan. 3. Mengurangi suatu risiko harga yang fluktuatif. 4. Memperoleh diskon daripada pemesanan dalam jumlah yang banyak.
Kelima, menyesuaikan pembelian dengan jadwal suatu produksi dan lain-lain. Nah, ada juga faktor yang mempengaruhi persediaan. Yang pertama, jumlah dana yang tersedia atau suatu ketersediaan dana yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap prioritas pembelian persediaan item apa yang urgent untuk bisa dibeli dan item yang masih bisa ditunda. Yang kedua, lead time, yakni waktu tunggu barang yang dipesan sampai barang diterima. Yang ketiga, frekuensi penggunaan adalah semakin sering digunakan akan semakin kecil persediaan yang tersedia. Keempat, daya tahan persediaan atau suatu persediaan yang memiliki daya tahan yang lemah seperti buah, daging atau barang sejenisnya harus segera cepat dikeluarkan atau dijual atau juga digunakan. Nah, ada juga permasalahan manajemen persediaan di industri manufaktur. Persediaan tentu menjadi salah satu hal terpenting bagi sebuah perusahaan, kecuali perusahaan manufaktur. Namun, tak jarang juga sebuah perusahaan mengalami kesulitan dalam mengendalikan persediaannya. Nah, masalah yang muncul atau timbul sebagai dampak dari pengendalian yang buruk tersebut, atau dalam bahasa ekonomi disebut poor inventory management. Nah, mungkin selanjutnya akan dibacakan lagi oleh saudara Diki, mangga dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap masalah inventory management yang kemudian bisa menjadi karena beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama itu dari kegagalan dalam perencanaan. Kegagalan dalam perencanaan ini tentunya adalah sebuah perusahaan akan mengalami kegagalan dalam pengendalian bila perencanaan awal tak dijalani dengan sesuai. Yang kedua, terlalu banyak membeli persediaan. Tentunya terlalu banyak membeli persediaan tanpa memperhitungkan faktor eksternal yang internal perusahaan bisa melukai bisnis yang sedang dijalani. Yang ketiga itu gagal memonitor vendor. Perusahaan tak bisa menentukan bahwa ada beberapa vendor yang tak bisa menjalani tugasnya dengan baik ketika memasok produknya. Yang keempat atau terakhir adalah gagal mengingat tren. Sebuah perusahaan tentu harus mengingat tren sebagai faktor eksternal agar persediaan yang dibeli tidak sesuai. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.